Halo, selamat siang. Salam saya Hisar Sirait untuk teman-teman para penjaga mutu dimanapun Ibu Bapak berada pada saat ini. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2024. Saya berharap kita semua semakin dikuatkan, semakin dimampukan, semakin diperlengkapi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengawal mutu di perguruan tinggi kita masing-masing. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selama ini kita kenal namanya dengan BAN PT nomor 11 tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya esensi dasar yang harus dipersiapkan dari sisi penyuluhan mutu terkait dengan adanya Perban PT nomor 11 tahun 2023. Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai Perban PT nomor 11 tahun 2023, inilah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang mengatur tentang kewajiban dari seluruh pengelola perguruan tinggi untuk mengajukan akreditasi bagi perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi dan atau belum mengajukan permohonan akreditasi. Ibu Bapak sekalian, peraturan ini harus segera kita sikapi. Kita mengharapkan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelola perguruan tinggi harus betul-betul memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang apa yang diatur di dalam Perban PT nomor 11 tahun 2023. Ibu Bapak sekalian, jikalau kita lihat lebih dalam tentang apa yang diatur di Perban PT nomor 11 tahun 2023, kita boleh Ibu Bapak merujuk ke pasal 2 ayat 1. Di sana dikatakan Ibu Bapak bahwa perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi dan perguruan tinggi atau program studi yang belum mengajukan permohonan akreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PT atau lembaga akreditasi mandiri paling lambat tanggal 18 Agustus 2024. Ibu Bapak sekalian, pasal 2 ayat 1 ini memberikan satu penegasan kepada kita. Tidak boleh lagi ada perguruan tinggi dan atau program studi yang belum mengajukan permohonan akreditasinya dan diharapkan mereka akan sudah memperoleh harkat dan peringkat akreditasinya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, jikalau masih ada Ibu Bapak sekarang yang sedang mengelola perguruan tinggi dan atau program studi yang belum terakreditasi atau sama sekali belum pernah mengajukan permohonan akreditasi, mohon kiranya Ibu Bapak wajib paling lambat tanggal 18 Agustus itu harus mengajukan permohonan akreditasi. Berarti Bapak dan Ibu kurang lebih 8 bulan ke depan Ibu Bapak harus mempersiapkan secara baik apa yang harus Ibu Bapak pastikan. Tentunya dengan memperhatikan kalau dia perguruan tinggi, kalau dia program studi ada syarat perlu untuk terakreditasi. Nanti kita akan bahas Ibu Bapak. Ibu Bapak sekalian, kalau kita perhatikan lebih lanjut di pasal 2 ayat 2. Di sana dinyatakan Ibu Bapak bahwa perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PT dan atau LAM sebagaimana tadi dimaksud di pasal 2 ayat 1 yaitu paling lambat tanggal 18 Agustus 2024, maka perguruan tinggi yang kita kelola, program studi yang kita kelola Ibu Bapak akan diberikan status tidak terakreditasi. Kalau perguruan tingginya, BAN PT akan memberikan status tidak terakreditasi. Atau program studi yang tidak ada LAM-nya, maka akan diberikan status tidak terakreditasi. Dan bagi program studi yang sudah ada LAM-nya, maka LAM program studi tersebut akan memberikan status
tidak terakreditasi. Apa konsekuensinya Ibu Bapak? Kalau kita perhatikan kembali di pasal 2 ayat 2 lebih lanjut, dikatakan di sana Ibu Bapak bahwa semua perguruan tinggi dan atau program studi yang statusnya tidak terakreditasi, maka akan dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh menteri. Ini Ibu Bapak konsekuensi logis yang harus segera dipikirkan secara baik. Ibu Bapak sekalian, tidak boleh lagi ada pengelola perguruan tinggi dan program studi yang tidak terakreditasi pada tahun 2024. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus segera kita lakukan menyikapi Perban PT nomor 11 tahun 2023 ini? Kalau kita perhatikan Ibu Bapak bahwa di pasal 2 ayat 3 di Perban PT nomor 11 tahun 2023 itu dikatakan Ibu Bapak bahwa seluruh pengelola perguruan tinggi dan atau program studi yang akan mengajukan permohonan akreditasi masih dapat Ibu Bapak menggunakan instrumen akreditasi yang digunakan saat ini. Artinya Ibu Bapak, di butir A dikatakan, jikalau perguruan tinggi ingin mengajukan permohonan akreditasi, bagi yang belum pernah mengajukan permohonan, atau bagi ingin mengajukan reakreditasi untuk terakreditasi, masih bisa menggunakan instrumen akreditasi perguruan tinggi yang kita kenal selama ini IAPT 3,0. Ini tentunya Ibu Bapak boleh melihat kembali seperti mana diatur di dalam peraturan Ban PT nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi yang terdiri dari Ibu Bapak ada LKPT dan ada LIDPT. Sementara Ibu Bapak bagi program studi itu diatur di pasal 2 ayat 3 butir B-nya yang dinyatakan Ibu Bapak bahwa instrumen akreditasi program studi yang selama ini kita kenal namanya IAPS Ibu Bapak itu menggunakan instrumen yang diatur di Perban PT nomor 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh Ban PT jikalau belum ada LAM untuk program studi tersebut. Instrumen itu Bapak Ibu terdiri dari LKPS, laporan kinerja atau sering laporan kerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi. Bagaimana Ibu Bapak dengan program studi yang sudah ada LAM-nya? Bagi program studi yang sudah punya LAM-nya, maka Ibu Bapak instrumen yang dapat Ibu Bapak gunakan adalah instrumen yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, perlu kiranya Ibu Bapak sekarang kembali lagi mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan proses pengajuan akreditasi. Apa yang harus kita perhatikan Ibu Bapak? Kalau kita melihat Ibu Bapak pertama-tama terkait dengan akreditasi program studi, di sana Ibu Bapak ada syarat perlu terakreditasi perguruan tingginya. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan secara baik Ibu Bapak. Syarat perlu terakreditasi perguruan tinggi yang pertama itu terkait dengan penilaian kecukupan dosen. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak di matriks penilaian Ban PT, di sana dikatakan Ibu Bapak adalah agar perguruan tinggi itu terakreditasi, maka kecukupan dosen ini, maksud saya penilaian atas kecukupan dosen ini Bapak Ibu paling tidak bernilai 2,0. Bagaimana cara menghitung kecukupan dosen? Itu Ibu Bapak dilihat dari rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Artinya Ibu Bapak adalah rasio ini adalah jumlah dosen tetap
yang memenuhi persyaratan dosen dibagi dengan jumlah program studinya kali 100%, Ibu Bapak. Itu Ibu Bapak harus bernilai paling tidak, Ibu Bapak harus bernilai 2. Supaya dia bernilai 2, Ibu Bapak, dari formula yang ditetapkan di matriks penilaian itu, Bapak Ibu, satu program studi itu paling tidak memiliki 5 dosen tetap. Dosen tetap artinya apa? Dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen itu artinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, dia punya nomor induk dosen nasional NIDN dan berhome base di perguruan tinggi yang diakreditasi dan harus terdaftar di PD Dikti, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak mengelola perguruan tinggi, misalnya seperti akademik, satu prodi paling tidak harus Ibu Bapak 5 dosen tetapnya. Kalau Ibu Bapak mengelola sekolah tinggi, katakanlah Ibu Bapak memiliki 3 program studi, maka dosen tetapnya adalah paling tidak 15. Sebagai contoh, Ibu Bapak memiliki 10 program studi, maka Ibu Bapak paling tidak Ibu Bapak memiliki 10 kali 5, berarti 50 dosen tetap. Tentunya Ibu Bapak semakin banyak dosen tetap untuk setiap program studi, itu akan memiliki peluang yang lebih besar Ibu Bapak untuk terakreditasi. Jadi Bapak Ibu, untuk butir penilaian yang pertama, tolong dipastikan paling tidak ada 5 dosen tetap di setiap program studi. Syarat perlu yang kedua, agar perguruan tinggi kita terakreditasi, itu adalah terkait dengan penilaian dosen tidak tetap. Di mana dosen tidak tetap ini akan dinilai berdasarkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Kalau nanti Ibu Bapak perhatikan di matriks penilaian BAN PT, untuk penilaian dosen tidak tetap ini skornya itu paling tidak 2,0 paling tidak. Kalau nanti ditelisik lagi secara baik tentang skor ini, agar perguruan tinggi kita memiliki skor lebih dari 2, maka saya menginspirasi Ibu Bapak dengan menggunakan formula yang dituliskan di matriks penilaian itu. Paling tidak Ibu Bapak adalah dosen tidak tetap itu tidak boleh melampaui 30%. Supaya Ibu Bapak memperoleh nilai 2,0 sebagai syarat perlu perguruan tinggi itu terakreditasi. Lebih baik lagi sebetulnya Ibu Bapak memiliki persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen ini kurang dari 10%. Jikalau kurang dari 10%, Ibu Bapak akan memiliki nilai 4, Ibu Bapak. 4, Ibu Bapak. Tapi jikalau Ibu Bapak persentase jumlah dosen tidak tetap lebih dari 40%, maka Ibu Bapak akan memperoleh nilai 0. Artinya apa? Perguruan tinggi Ibu Bapak tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi dari sisi penilaian dosen tidak tetap. Oleh karena itu Ibu Bapak pastikan persentase jumlah dosen tidak tetap dari seluruh jumlah dosen yang Ibu Bapak miliki tidak boleh melampaui 30. Perlu terakreditasi. Butir yang ketiga adalah terkait dengan penilaian sistem penjaminan mutu. Di sini Ibu Bapak akan dinilai tentang ketersediaan dokumen formal SP minyak kita, dan akan dinilai juga ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu. Apa yang harus Ibu Bapak persiapkan di sini, Bapak Ibu? Ibu Bapak, kalau kita perhatikan matriks penilaiannya, supaya dia memenuhi syarat perlu terakreditasi perguruan tinggi Bapak Ibu,
skor untuk butir penilaian sistem penjaminan mutu ini paling tidak bernilai 2. Apa yang harus ibu bapak lakukan? Yang pertama, ibu bapak pastikan bahwa perguruan tinggi ibu bapak itu telah memiliki organisasi penjaminan mutu, baik sifatnya organisasi SPMI yang independen atau organisasi SPMI yang MBD. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak pastikan perguruan tinggi ibu bapak itu telah memiliki dokumen SPMI yang lengkap. Ada dokumen kebijakan SPMI-nya, ada dokumen manual SPMI-nya, ada dokumen standar dalam SPMI-nya, dan ada dokumen formulir SPMI-nya yang dilengkapi dengan prosedur-prosedur SPMI. Perlu di sini ibu bapak harus memperhatikan bahwa standar SPMI yang ibu bapak tetapkan itu haruslah standar pendidikan tinggi yang melampaui SNDikti. Dan yang berikutnya ibu bapak, nomor 3 adalah ketersediaan auditor mutu internal. Perguruan tinggi harus memiliki auditor mutu internal yang ibu bapak tugaskan nanti melakukan proses evaluasi. Yang keempat, ibu bapak terkait dengan bukti laporan pelaksanaan AM. Pastikan ibu bapak melakukan evaluasi pelaksanaan standar dengan melakukan audit mutu internal yang dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pelaksanaan audit mutu internal. Terkait dengan syarat perlu yang keempat, yakni efektivitas pelaksanaan SPMI. Supaya perguruan tinggi kita terakreditasi, maka paling tidak skor untuk butir yang keempat ini harus bernilai 2. Supaya bernilai 2, Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, pastikan bahwa perguruan tinggi kita itu memiliki dokumen formal penetapan standar mutu. Kalau kita merujuk kepada Permeristekdikti 62 tahun 2016, dokumen formal penetapan standar mutu ini berupa surat keputusan pimpinan perguruan tinggi bagi PTN atau surat keputusan yayasan bagi PTS. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan SPMI-nya, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, harus ada bukti dokumen yang sahih dan valid yang menyatakan bahwa perguruan tinggi yang ibu bapak kelola itu telah melaksanakan standar pendidikan tinggi secara konsisten. Saya menginspirasi ibu bapak, bukti dokumen yang bisa ibu bapak tunjukkan. Yang pertama, pastikan setiap perencanaan yang ibu bapak lakukan semua harus berbasis standar pendidikan tinggi yang ibu bapak tetapkan. Yang kedua, pastikan bahwa setiap akhir dari periode pelaksanaan standar harus dilengkapi dengan laporan realisasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Yang ketiga, aspek yang ketiga yang harus kita perhatikan ibu bapak adalah pastikan setiap standar yang sudah dilaksanakan itu harus ada proses pemantauan, ada proses monitoring yang dibuktikan dengan adanya laporan monitoring pelaksanaan standarnya, yang dilanjutkan dengan ada tahapan evaluasi. Seperti yang sudah selalu saya sampaikan di berbagai banyak pertemuan ibu bapak, tahapan evaluasi ini ibu bapak boleh lakukan melalui audit mutu internal. Sehingga nanti bapak ibu bukti dari efektivitas pelaksanaan SPMI dari butir yang ketiga evaluasi
itu akan dibuktikan dengan ada atau tidaknya dokumen laporan pelaksanaan audit mutu internal. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah proses pengendalian. Proses pengendalian. Ibu Bapak sekalian, seperti yang selalu saya inspirasi di setiap pertemuan-pertemuan kita, baik secara online maupun secara offline, saya selalu menyampaikan Ibu Bapak adalah setelah Ibu Bapak melakukan audit mutu internal, mohon jangan berhenti hanya di situ. Harus ada proses tindak lanjut. Yang ditindaklanjuti lewat apa Ibu Bapak? Ibu Bapak melakukan rapat tinjauan manajemen. Dan nanti dari rapat tinjauan manajemen Ibu Bapak harus menindaklanjuti temuan hasil AMI. Temuan hasil AMI yang sifatnya ketidaksesuaian, Ibu Bapak harus kendalikan melalui proses merancang, merumuskan dan menyusun permintaan tindakan koreksi atau permintaan tindakan perbaikan, dan rancangan ini harus direalisasikan dan dilaporkan keterpenuhannya. Aspek yang keempat Ibu Bapak yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan SPMI itu Ibu Bapak adalah tindak lanjut berupa perbaikan dan peningkatan mutu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Seluruh temuan hasil AMI kita yang sifatnya kesesuaian itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan tindakan peningkatan, baik peningkatan secara kualitatif maupun peningkatan secara kuantitatif. Peningkatan dari aspek kedalaman standarnya atau peningkatan dari keluasan standarnya. Ini Bapak Ibu, 4 hal yang harus Ibu Bapak pastikan agar Ibu Bapak memperoleh nilai 2. Syarat perlu untuk butir yang keempat, efektivitas pelaksanaan SPMI. Demikian Ibu Bapak penjelasan singkat saya tentang Perban PT nomor 11 tahun 2023. Sebagai penutup, izinkan saya sekali lagi Ibu Bapak menyampaikan harapan kita kepada seluruh Ibu Bapak, pengelola perguruan tinggi dan program studi yang saat ini status akreditasinya tidak terakreditasi, atau bahkan pengelola perguruan tinggi yang belum pernah mengajukan akreditasi ke Ban PT atau ke LAM, mohonlah kiranya Ibu Bapak mulai sekarang kita bersama-sama melakukan yang namanya rencana aksi tindak lanjut dari Perban PT ini. Kita berharap Ibu Bapak, yang pertama tentunya Ibu Bapak memastikan Ibu Bapak memiliki organisasi SPMI. Yang kedua, Ibu Bapak memastikan ketersediaan, ketercukupan, ketermutahiran dari standar pendidikan tinggi Ibu Bapak. Dipastikan standar pendidikan tinggi Ibu Bapak yang Ibu Bapak tetapkan itu harus melampaui SNDikti. Pastikan Ibu Bapak dokumen-dokumennya Ibu Bapak lengkapi. Ada dokumen kebijakan SPMI, ada dokumen manual SPMI, ada formulir SPMI yang dilengkapi dengan SOP. Dan pastikan Ibu Bapak perguruan tinggi kita memiliki auditor internal yang Ibu Bapak tugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar. Dan Ibu Bapak pastikan Ibu Bapak melaksanakan audit mutu internal secara periodik, paling tidak 1 kali 1 tahun akademik. Dan setiap ada temuan hasil audit mutu internal, Ibu Bapak harus menindaklanjutinya. Temuan hasil AMI yang sifatnya adalah ketidaksesuaian harus dikendalikan berupa permintaan tindakan koreksi atau permintaan tindakan perbaikan. Dan bagi temuan hasil AMI yang sifatnya kesesuaian, Ibu Bapak harus melakukan proses peningkatan mutu melalui perumusan permintaan tindakan peningkatan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperkaya hasanah kita sekarang untuk mempersiapkan perguruan tinggi kita, mempersiapkan program studi kita untuk mengajukan permohonan akreditasi. Dan insya Allah pada gilirannya nanti perguruan tinggi kita akan perguruan tinggi yang terakreditasi, program studi yang akan terakreditasi, sehingga seluruh proses belajar boleh Ibu Bapak selenggarakan dengan baik. Akhir kata dari saya Hisar Sirait, salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul,
perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera, bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di perbincangan-perbincangan berikutnya. Bye-bye.